Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi proyek mata kuliah Sistem Embedded. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Sistem Kendali dan Monitoring pada Alat Pemanas Air Otomatis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fandi Yunus dengan NIM 53114220045. Dalam video ini, saya akan menjelaskan program saya yang berbasis Arduino Uno dengan mengintegrasikan kontrol suhu yang didapat dari sensor DS18B20 yang mana nantinya akan digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan pemanas air. Kontrolernya sendiri dibantu dengan metode PID yang mana menggunakan proporsional, integral, dan juga derivatif. Di video ini juga saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang nantinya akan saya gunakan, lalu bagaimana sistematika program atau script code yang nantinya dipakai, dan yang terakhir adalah demo untuk bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Oke, langsung saja, mari kita simak videonya. Untuk wiring diagram atau skematiknya sendiri dapat dilihat seperti yang ada di layar. Lalu untuk komponen-komponen yang digunakan diantaranya ada pemanas heater. Di sini pemanas heater yang saya gunakan digunakan untuk memanaskan air nantinya. Ini sudah tahan air dengan daya yang dikonsumsi sebesar 350 watt. Selanjutnya ada sensor suhu DS18B20. Sensor suhu ini digunakan untuk mendeteksi suhu air dan hasil monitoringnya akan ditampilkan untuk dilaporkan ke pengguna. Selanjutnya ada microcontroller. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Lalu ada breadboard dan juga kabel jumper untuk menghubungkan antar modul yang digunakan. Selanjutnya ada LCD yang sudah dilengkapi I2C. Ini digunakan untuk memonitoring secara real time langsung dari hasil yang terukur oleh sensor di pemanas air. Lalu ada keypad. Di sini keypad digunakan untuk mengatur nilai temperatur atau nilai panas air yang akan nantinya diterapkan. Lalu selanjutnya ada kabel power. Karena tadi pemanas heater ini menggunakan arus AC, jadi di sini juga kami menggunakan modul relay yakni SSR dengan daya dengan arus maksimum 25 ampere. Lalu di sini ada box yang nantinya akan digunakan sebagai cover untuk menghimpun komponen-komponen ini agar menjadi satu kesatuan alat kontrol temperatur pemanas air. Untuk cara kerjanya sendiri, nanti sensor DS18B20 ini akan diletakkan di dalam air untuk memantau temperatur dan melaporkan feedback yang nantinya digunakan untuk pemanas ini apakah tetap dinyalakan atau dimatikan ketika sudah mencapai suhu yang telah diinginkan. Langsung saja kita ke prosedur penyalaannya. Nah, sekarang kita sudah ada di software IDE ya. Jadi software ini adalah software yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemrograman. Entah itu baik untuk pemrograman Arduino atau untuk ESP dan juga microcontroller lainnya. Nah, sekarang ini saya menggunakan beberapa library pada project sistem kendali dan monitoring alat pemanas air. Yang pertama, di sini ada library keypad, ini untuk mengontrol keypad ya. Lalu ada library wire.h, ini adalah library yang membantu kita supaya dapat berkomunikasi dengan I2C ya. Selanjutnya ada library EEPROM, ini digunakan untuk menulis data atau menulis hasil pembacaan ke Arduino. Selanjutnya ada library liquid crystal, ini library untuk LCD, karena saya di sini menggunakan LCD.
Selanjutnya ada library OneWire. Ini digunakan untuk membantu agar sensor DS18 itu dapat berkomunikasi mengirimkan data. Jadi library ini yang digunakan untuk komunikasinya. Selanjutnya ada library Dallas Temperature. Ini untuk sensor DS ya. Sensor DS ini library-nya Dallas Temperature. Yang terakhir ada library PID. Nah, library PID ini saya gunakan terutama di bagian kendali atau kontrolnya ya. Jadi sistem pemanas air otomatis ini menggunakan bantuan PID untuk mengontrol proses terjadinya pemanasan air. Next, ini pin 2 saya gunakan untuk terhubung ke sensor DS18 atau sensor suhunya. Di sini saya menggunakan pin mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini untuk input keypad-nya ya. Selanjutnya ini adalah pin SSR atau Solid State Relay. Jadi relay ini yang nantinya akan digunakan untuk mengontrol heater. Jadi pin 3 inilah yang akan nantinya memberikan sinyal. Nah, ini ada di sini variabel untuk PID-nya sendiri. Saya sudah melakukan tuning sebelumnya menggunakan bantuan Simulink sehingga diperoleh nilai KP, KI, dan juga nilai KD-nya. Nah, di bagian setup ini ada settingan untuk nilai diferensiasi. Nilai set point pertamanya itu 0 dan juga nilai diferensiasinya yang pertama adalah 0. Selalu 0 gitu ya. Nah, ini untuk pertama kali dinyalakan ada semacam ucapan selamat datang dan juga ini ada nama pemiliknya gitu ya. Lalu masuk ke bagian void loop. Jadi ya di sistem ini ada 3 menu utama. Ada menu set on off, ada menu start now, dan juga ada menu check on off. Nah, set on off ini menu pertama yang kita gunakan untuk mengatur nilai set point yang kita inginkan. Misal kita ingin mengatur pemanas air ke suhu 50 derajat. Nah, kita itu mengatur nilai set point dan juga diferensiasinya di menu pertama. Sedangkan di menu kedua ini, kita gunakan untuk menjalankan. Ketika kita sudah mengatur nilai di awal, selanjutnya kita beralih ke menu kedua untuk menjalankannya. Nah, menu ketiga kita bisa melakukan monitoring atau kita bisa mengecek hasil pembacaan yang sekarang itu terpantau berapa dan juga berarti tinggal berapa lagi untuk mencapai nilai set point-nya seperti itu. Ini ada settingan konfigurasi untuk ini ya untuk keypad-nya ya. Kita next saja. Lalu untuk bagian ini ada yang pertama void set. Dev ini digunakan untuk memprogram bagian diferensiasinya ya. Jadi ketika kita tadi di menu pertama, kita akan diminta untuk memasukkan nilai diferensiasinya. Setelah itu juga ini ada menu untuk void set. Maksud saya void set SP seperti di menu pertama tadi. Jadi di sini kita gunakan untuk mengatur nilai parameter suhu yang akan kita tuju nantinya. Next ini, nah ini ada void check on off ini, jadi kita bisa melihat nilai yang sudah di setting sebelumnya. Nilai set point-nya berapa, lalu nilai diferensiasinya berapa gitu. Ini ada void mulai, jadi ketika dimulai tetapi nilai diferensiasi dan nilai set point-nya belum diatur, akan muncul ini, mohon set point dan juga mohon set diferensiasinya terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah prosedur yang digunakan untuk melihat apakah nilai suhu yang terbaca saat ini itu sudah mencapai nilai set point yang kita inginkan atau belum. Nah, jadi PID akan selalu meminta nilai pembacaan suhu saat ini agar PID tersebut dapat menentukan apakah water heater-nya itu sudah mencapai batas atau mencapai set point-nya atau belum. Jika belum, nanti PID akan terus berusaha untuk mengontrol pemanas agar bisa memanaskan airnya. Yang terakhir di sini ada bagian untuk menampilkan hasil pembacaan ya. Ini akan terbaca nanti suhu saat ini berapa, terus set point yang tadi diatur adalah berapa. Ini ditampilkan juga di serial monitor dan juga di LCD. Nah, nanti juga kita bisa lihat bagaimana grafik terhadap waktu dengan menggunakan serial plotter gitu. Oh, ini yang terakhir ada menu reset. Jadi ketika kita tekan bintang lama itu nanti akan reset ke menu awal atau menu pertama. Seperti itu. Itu mungkin untuk
bagian penjelasan di code-nya. Next, kita lanjut ke bagian demo. Ada beberapa menu. Yang pertama di sini ada menu set on off. Nanti ini bisa diatur dikontrol menggunakan keypad ya. Saya pindahkan ke sini agar lebih dekat. Baik, ini adalah kondisi saat semua komponen sudah terinstall ke dalam alat. Coba akan kita nyalakan dengan menghubungkan kabel untuk power microcontrollernya. Oke, alat sudah menyala ya. Selanjutnya di sini ada beberapa menu yang ada di sini, diantaranya yang pertama ini adalah set untuk on off. Terus kita bisa tekan di sini untuk next menu. Ada test on off, lalu ada check on off. Nah, ada 3 menu tersebut. Untuk menu yang pertama kita kembali ke yang nomor 1. Jadi kita bisa untuk men-setting nilai temperatur berapa yang akan kita capai untuk dipanaskan menggunakan alat ini. Misal di sini sebagai contoh saya akan coba. Nah, ini ada enter, terus saya coba masukkan set point di sini misal 50 derajat. Lalu kita tekan bintang. Nah, di sini kemudian ada set diferensial. Kita nilai diferensialnya kita atur 2. Jadi ada toleransi 2 derajat, baik itu ke atas maupun ke bawah. Artinya kita bisa alat ini bisa mencapai suhu di kisaran 48 sampai 52 derajat. Itu jika kita setting diferensialnya adalah 2. Jika sudah, kita tekan bintang, lalu kita ke menu yang selanjutnya. Ini kita bisa tekan A, bisa juga ini untuk kembali. Nah, kita tes dengan enter di sini. Nah, oke, di sini sudah tampil ya nilai set point yang tadi kita sudah atur ada 50. Lalu terbaca suhu saat ini adalah 30 derajat Celcius. Kita bisa kembali ke menu ini, bintang. Nah, itu artinya kita mereset teman-teman. Nah, ini untuk penyambungan kabelnya, ini sudah dilengkapi dengan jack banana, jadi tinggal plug saja. Baik, sekarang kita sudah ada bahan untuk dipanaskan. Di sini udah ada air yang dimasukkan ke dalam wadah, sudah terisi hampir penuh ya. Terus sensornya juga sudah diletakkan di dalamnya. Coba kita cek dulu, kita nyalakan alat. ...50 saja. Lalu ininya 5. Nah, coba kita nyalakan di sini ya. Nah, ini sudah terpantau suhu air saat ini itu adalah 27 derajat. Di sini indikator heater sudah menyala dengan adanya lampu ini. Lampu ini menunjukkan kalau heater sudah berfungsi untuk memanaskan air ya. Coba kita tunggu beberapa saat. Kita terus pantau monitoring. Masih 27 derajat. Nah, tadi toleransinya itu adalah 2 ya, diferensialnya itu 2. Jadi ketika suhu sudah 52, di sini lampu indikator pada heater sudah mati yang menandakan heater sudah off ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Ketika suhu temperatur yang terbaca pada alat monitor sudah mencapai batas atau mencapai nilai yang ingin dituju, dengan otomatis
perangkat heater untuk pemanas air ini akan mati secara otomatis, bergantung pada nilai monitoring suhu yang terbaca. Nah, ketika suhu sudah turun kembali, dengan otomatis heater akan kembali menyala untuk tetap menjaga nilai suhu di angka yang tadi kita setting. Satu hal lagi yang saya ingin tunjukkan di sini adalah kita juga selain bisa memonitoring menggunakan nilai yang ada di sini, kita juga bisa melihat melalui serial plotter ya. Nah, di sini grafik yang biru itu menunjukkan set point di 50, lalu garis yang hijau ini menunjukkan suhu yang terbaca saat ini, di mana di grafik dapat dilihat seiring dengan berjalannya waktu, grafik terus mengalami peningkatan ya. Ini menunjukkan bahwa alat sudah bekerja untuk mulai memanaskan. Sekarang jika kita lihat di sini sudah mencapai 39-40 derajat ya. Ini heaternya sudah menyala. Ini bisa dilihat ada seperti udara panas ya. Sekarang kita kembali ke serial plotternya. Di sini suhu sudah menunjukkan peningkatan yang lumayan cukup signifikan, sekitar 45 derajat. Nah, di sini juga sudah terbaca 47. Grafiknya bisa dilihat konstan ya, mengalami peningkatan. Nah, kita lihat sekarang sampai menuju keadaan yang stabil, kira-kira di berapa? Ini 1,5 ya, mulai stabil, tidak ada lagi peningkatan. Artinya nilai suhu yang terbaca sudah mulai stabil di angka yang tadi kita setting. Nah, ini sudah mulai stabil. Heater juga di sini sudah mati, tidak ada indikator menyala. Terus air juga sudah mulai panas di suhu 52 derajat. Nah, ini ada penyesuaian karena kita menggunakan model PID ya. Jadi ada penyesuaian. Di sini terbaca 53 ya, masih 53. Nah, sekarang 52 ya, 52. Di sini juga terbaca 52. Sesuai dengan tadi apa yang kita atur di awal, kalau misalnya pemanas ini kita setting di temperatur 52 derajat. Kita coba lihat terus pantau grafik dari suhu ini. Masih di sekitar 52, sekarang sudah turun di 51, malah 51. Belum ada indikasi heater menyala di sini. Kita coba tunggu. Sudah di bawah batas toleransi. Nah, ketika suhu sudah 48, heaternya kembali menyala ya, untuk kembali menstabilkan nilai temperatur yang sudah tadi kita atur sebelumnya. Nah, ini di plot dapat dilihat kembali grafik naik, artinya sudah ada tindakan dari heater untuk kembali memanaskan air. Sekian video presentasi proyek kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.